Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Berry Hamzah kembali menjumpai Anda dalam program Power Breakfast. Sepertinya saya sudah sampaikan sebelumnya, narasumber kita pagi ini adalah satu dari dua ketua perempuan pertama di jajaran Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan ini sangat bersejarah dalam satu abad perjalanan Nahdlatul Ulama atau NU. Karena seolah-olah menjadi pendobrak ya dan pembuka jalan tersendiri bagi kaum perempuan di PBNU. Karena kan selama ini pengurus di ormas Islam terbesar itu laki-laki semua. Tidak hanya itu, beliau juga aktif berkecimpung di bidang sosial dan budaya, terutama untuk menebar perdamaian dan toleransi antar suku, agama, ras juga golongan di Indonesia melalui lembaga yang didirikannya, Jaringan Gus Durian. Nah, atas kiprahnya ini berbagai penghargaan nasional dan juga internasional pernah diraih oleh narasumber kita pagi ini, yaitu putri pertama dari Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sudah bergabung ada Mbak Alisa Kotrunada Munawaroh Wahid, atau biasa kita kenal sebagai Mbak Alisa Wahid ya. Mbak Alisa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Beri. Selamat pagi Mbak, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu baik ya. Amin, amin, amin. Ini pagi-pagi udah meluangkan waktu untuk El Sinta. Biasanya memang ada kesibukan apa kalau pagi-pagi Mbak? Kalau pagi kesibukannya ngopi loh. Wah, asik banget. Biasanya kalau pagi itu ya tergantung ya, karena saya banyakan di jalan. Jadi seringnya kalau pagi-pagi itu di bandara. Oh, udah Sebetulnya mobile ya, begitu. udah siap-siap Iya, terbang gitu udah ya. mobile lebih banyak begitu. Terus kalau dapat bisa di rumah gitu, itu waduh itu privilege gitu. Nah, hari ini lagi di rumah. Hari ini lagi di rumah Jogja. Oh, lagi di Alhamdulillah Jogja. sekali. Iya. Wah, beruntung banget El Iya. Sinta nih bisa langsung ketemu sama Mbak Lisa walaupun secara virtual ya, lagi di Jogja. Ih, Tapi Jogjanya Alhamdulillah. di mana sih Mbak? Di Sleman Mas, Oh, di di lereng Sleman. Merapi. Oh, wah itu indah banget tuh kayaknya ya pemandangannya ya. Indah sekali, cuman ya gitu deh, harus selalu waspada. Mudah-mudahan baik dan kondusif terus suasananya ya. Amin, Heeh. amin, amin. Ngopi, ini biasanya memang tiap hari suka ngopi atau memang gimana sih Iya Mbak? nih, ini saya tuh mungkin hitungannya kecanduan kali ya gitu. Sehari tuh biasanya ya setidaknya 5 cangkir gitu. Wah, Iya, jadi kalau pagi ya yang pertama saya lakukan biasanya ngopi. ngopi langsung. Itu belum Ngopi. keisi apa-apa gitu di Belum, perut ya. belum, Jadi langsung ngopi belum. ya. Iya, Pakai malah gula nggak sih? sarapan. Pakai tapi nggak banyak sih. Hmm. Kadang-kadang ya nggak gitu. Bukan tipe yang nas gitel ya. Panas lagi kental itu bukan. Saya bukan tipe yang itu. Eh, Kalau gula ya gula-gula yang ini aja standar yang nggak terlalu manis gitu. Hmm, hmm, hmm. Karena kopinya kopi hitam Mas. Ngegiling Bubuk sendiri atau gimana tuh biasanya? enggak. Untung belum sampai kenalan dengan ngegiling sendiri ya. Repot sekali itu Ah, kalau kita dalam perjalanan terus berasa kopinya heeh. nggak enak, nggak ngiling sendiri lah kan repot sekali. Kalau saya Gitu. sama, suka ngopi juga, tapi saya pengabdi sasetan, Mbak. Ah, cari yang gampang ya Mas. Cari yang gampang Manusia aja. modern. Yang gampang aja lah. Manusia modern. Tinggal Iya, beli di warung, sobek atau minimarket, dibuka kemasannya langsung iya, seduh, lebih iya, instan. betul betul. Cuman itu harus hati-hati juga ya Iya, kalau iya. itu gitu. Kadar gulanya mungkin Kalau terlalu saya sih, tinggi ya. iya Heeh, betul, karena udah dicampur ya dari sananya. heeh, heeh. Mbak, Gitu. Ya, pagi-pagi ngopi. Setelah ngopi itu biasanya ngapain? ngopi. Ada aktivitas lain nggak yang jadi Oh favorit? iya, saya Berkebun kah biasanya atau gimana? iya, selain ngopi itu ada dua hal ya yang Mm-mm. saya harus lakukan di pagi hari. Yang pertama itu mikir hari ini prioritasnya apa gitu, yang harus Oh. diselesaikan apa. Itu Mhm. penting banget, terutama untuk saya yang sekarang ini sedang
tenggelam dalam banyak sekali pekerjaan gitu. Karena itu kan kayak berlomba ya Mm-mm. urusannya gitu. Jadi dulu saya berkenalan dengan prinsip schedule your priority, bukan prioritize your schedule gitu. Jadi Hmm. yang dijadwalkan itu eh, prioritas kita, bukan sebaliknya, bukan memprioritaskan jadwal gitu. Kalau memprioritaskan jadwal, Mm-mm. bisa jadi hal-hal yang nggak penting itu justru kita lakukan karena kita ngelihat, oh ini sekarang aja, oh ini harus sekarang gitu. Padahal harusnya itu ternyata tidak mengenal importance gitu. Hmm. Apa tuh tingkat. Jadi kita hanya berkutat dengan tingkat apa namanya urgennya gitu ya, bahwa ini kudu sekarang. Misalnya, oh harus ke mall sekarang. Padahal Kudu, ternyata ada mesti, prioritas wajib lain gitu ya yang Mbak ya? ya gitu, itu mesti wajib gitu. Nah, itu satu. Jadi Mm-mm. menuliskan apa saja yang harus saya selesaikan hari itu. Jadi yang kalau lihat banyak prioritas, prioritas mana yang harus lebih tinggi gitu. Sama Oh. yang kedua, itu saya selalu kayak recharging gitu ya, Mm-mm. pagi itu dengan kalau Ya. dulu baca pagi baca gitu harus gitu karena itu akan membangun mental set untuk satu hari itu. Kalau Mm-mm. sekarang diganti dengan di ini Mas apa namanya dengerin podcast-podcast gitu ya Oh, gitu. iya Jadi iya saya iya. tidak harus menyaksikan, nggak harus nonton di Channel channel-channel YouTube gitu misalnya apa ya. namanya tidak, tapi Mm-mm. dengerin aja cukup. Tapi saya memilih yang dengerin yang kira-kira merangsang pemikiran saya gitu. Jadi misalnya pagi ini Mm-mm. eh, saya lagi dengerin yang apa namanya dokumenter tentang filosofi perkembangan filosofi dari zaman dahulu kala sampai filosofi yang paling modern, misalnya seperti Hmm. itu. Itu akan membuat saya berpikir, mengasah gitu ya, mengasah pikiran kita gitu. eh itu memang apa? Itu jadi kalau saya tidak melalui itu, misalnya bangun terlambat terus keburu-buru gitu, Mm-mm. saya merasakan betul bahwa hari itu tuh kurang gregetnya gitu. Oh. Oh ya, saya punya satu ini lagi apa namanya tips ya. Sebelum tidur Mm-mm. saya main sudoku Sama siapa itu biasanya? sendiri, main Oh. sendiri aja. Karena sudoku itu kan mengasah kita ya karena Heeh. menempatkan angka kan, Heeh. gitu. Entah bagaimana itu membuat saya jadi menuju tidur itu saya dalam kondisi itu apa logika-logika jalan gitu. Hmm. Logika saya ya itu tuh begitu gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Itu sih ritual yang sebelum tidur untuk mempersiapkan terus sama sekarang untuk memulai hari itu seperti itu. Tentu setelah ritual ibadah ya. Mm, 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 mm. Itu selain itu olahraga nggak sih Mbak? Suka olahraga juga nggak sih? Nah itu dia, saya olahraganya tidur ya Mas. Tapi olahraga pikiran, olah pikiran tadi dengerin podcast, Iya, itu kayaknya itu udah dia. cukup ya. Sebetulnya enggak ya. Saya sih merasa saya masih harus harus membalance ini dengan olahraga secara fisik. Tapi Secara mungkin fisik. karena Mm. ya itu tadi ya, saya sering di jalan begitu Mm-mm. dan ya tahu sendiri ya bandara-bandara terutama bandara Indonesia itu kan Iya tempat benar. olahraga jalan kaki tuh gitu. Saya kan Dari pintu boarding mau ke gate kita naik ke dari dalam turun pesawat, mobil. turun mobil Dari bahkan ya. turun mobil Heeh. itu kan apa kita harus mengakui bahwa efisiensi itu kayaknya bukan hitungan kalau di pembangunan bandara gitu ya. Kalau di psikologi saya seorang psikolog, Mm-mm. di psikologi dulu ada kuliah namanya ergonomi, itu kayaknya nggak dipakai kalau di pembangunan bandara, nggak ada ergonomi kan, gerak dan waktu ya, Heeh. ilmu gerak dan waktu. Jadi menghitung bergerak dengan waktunya supaya Mm-mm. efektif dan Ya. efisien itu kayaknya nggak ada kalau di pembangunan bandara Indonesia. Jadi olahraga saya kayaknya di situ aja karena biasanya dalam seminggu Mm-mm. itu setidaknya saya 4 kali eh, ke bandara tuh gitu. Mm. Mbak, ngomong-ngomong tentang podcast, eh, Ya. kami yang di Asinta juga sering dengerin podcast. Ada Mm-mm. rekomendasi nggak kira-kira atau yang sekarang lagi didengerin sama Mbak Lisa nih yang mana nih?
Atau ada podcaster yang memang lagi jadi favorit banget dan ini Enggak wah juga. saya rekomendasiin deh gitu. Enggak ada. Saya tuh terus terang saja, saya hati-hati sekali terkait dengan apa namanya, Mas, echo chamber ya. Mm-mm. Itu terkait echo chamber. Jadi saya berusaha untuk membuka diri terhadap berbagai podcast gitu, berbagai informasi Mm. gitu. Jadi Kecuali nggak membatasi diri ya berarti ini saya nggak harus yang mem- ini gitu. iya, enggak gitu, Oh. enggak ada ya, enggak, saya enggak punya podcast yang favorit tertentu gitu, Mm. enggak punya. Bahkan enggak tahu, saya mungkin eh, justru malah bukan favorit tapi menghindari gitu. Ada yang saya hindari, Oh. yaitu podcast-podcast yang kesannya itu apa namanya, FOMO banget gitu, Mas. Oh ya 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 Ya, ya. yang podcast yang itu hanya jadi kalau misalkan ada kejadian apa gitu ya, terus langsung podcastnya Langsung dibahas langsung gitu. gitu. Oh. Itu saya agak menghindari tuh yang seperti itu karena eh, bagi saya itu ya itu jadinya muatannya lebih banyak ke FOMO-nya gitu. Mm. Nggak pengen ketinggalan kayak gitu, gitu. Kalau saya independen aja nyarinya yang kira-kira dari expert. Saya juga sadar betul soal itu ya, soal efek media sosial, Mm. apa namanya, death of expertise gitu. Artinya gara-gara media sosial, keterampilan komunikasi itu jadi lebih menentukan daripada expertise orang tersebut. Nah, Mm. kadang-kadang nih kalau podcasting, podcast-podcast yang di Indonesia lumayan terkenal gitu ya, itu Iya. saya ngerasanya ya, oh jadi ini ya, jadi apa namanya, selera pasar aja gitu. Jadi Esensi nggak dari ngobrol-ngobrol yang betul. kira-kira Jadi mengejutkan itu agak kurang gitu ya jadinya ya. expertise-nya kalau saya malah, Mm. jadi expertise-nya tuh jadi kurang digali Iya, gitu ya. iya. Terus kemudian apa namanya, bahkan yang diundang itu banyak yang eh, kontroversi aja gitu. Jadi Mm. kalau saya pengen mempelajari sesuatu, saya mencari yang benar-benar ahlinya aja, dicari di YouTube-nya ada nggak gitu. Itu Mm. yang kalau saya Oh, biasanya begitu. oke. Mbak. Kecuali yang saya juga hindari itu Mm. yang konser kekerasan, nah itu saya nggak tahan gitu, memang. Gitu. Wah ini keren, seru banget kegiatannya ya. Jadi ngopi, terus dengerin podcast, terus Iya. olahraganya adalah jalan di bandara karena setiap pagi harusnya selalu ada di bandara. Nah, waktu dengan Iya. keluarga tuh kapan, Mbak? Weekend juga kan Nah pasti itu ada dia. kegiatan terus ya. Keluarga gimana Iya, tuh? betul, betul. Apalagi karena keluarga saya kan tinggalnya di Sleman ya. Jadi Mm-mm. memang akhirnya jadi itu salah satu sebab kenapa saya eh, apa ke bandara gitu. Mm. Selain bekerja, artinya kalau saya kan kerjanya ya udah kemana-mana gitu, ke Iya. ke Sulawesi, ke Mm. Kalimantan gitu-gitu kan. Eh, jadi selain itu juga saya pulang ke Jogja gitu. Jadi sumbangan terhadap bandara itu tadi salah satunya kan ke sana. Nah, saya mengusahakan sebisa mungkin itu 3-4 hari ya saya balik gitu. Mm. Walaupun kadang-kadang saat ini ya agak susah ya, karena sedang mengemban tugas-tugas khusus gitu, yang itu rintisan gitu. Jadi akhirnya jadi bolak-balik gitu ya, Mm. semampunya gitu. Nah, dengan keluarga itu saya mungkin relatif relatif beruntung ya, Mm. karena keluarga saya, mungkin karena keluarga kami, saya besar di keluarga Gus Dur gitu. Sementara Gus Dur besar di keluarga Kiai Wahid Hashim gitu. Iya. Yang dari dulu isinya memang perjuangan gitu. Artinya hidup itu memang kredo utamanya adalah apa namanya, tujuan atau lebih tepatnya ajaran Nabi Muhammad SAW Mm. bahwa khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Manusia terbaik itu yang bermanfaat untuk Sekitar ya, orang-orang di orang-orang sekitarnya. sekitar Ya, ya. Mm. ya. Jadi kita tuh nggak pernah dididik untuk mencari uang dalam apa namanya, eh, pola pikir menumpuk harta gitu. Mm. Tapi jadi mencari pekerjaan bukan berdasarkan berapa rupiahnya, tetapi apa namanya, tapi nilai perjuangannya gitu. Apakah ini inline dengan perjuangan yang itu menjadi beban hidup kami gitu.
Wah. Saya menyebutnya beban tanggung jawab ya, tanggung jawab Hmm. hidup kami. Jadi ngukurnya dari situ. Aduh, ini Nah, saya merinding loh dengar penjelasannya Mbak Lisa. Jadi bagaimana iya, uh, saya mungkin menangkapnya gini ya, Mbak. Sekecil apapun yang kita lakukan harus bisa bermanfaat untuk orang betul. kali ya. Betul, betul. Gitu Ukurannya ya. tuh itu, Mas. Ukurannya itu adalah apakah ini bermanfaat atau tidak gitu. Nah, karena itu memang kita besar dalam situasi di mana kita nggak pernah hidup itu 9 to 5 gitu dari jam Mhm. 9 ke jam 5 terus habis itu malam untuk keluarga nggak. Begitu juga anak-anak saya juga jadi terbiasa dengan itu gitu. Dulu anak saya waktu SD Mhm. masuk SD ditanya apa namanya harus ngerjakan tugas. Terus dia tanya, ibu pekerjaannya apa gitu. Ibu kan kalau dia mengisi di tugasnya itu Iya. pekerjaan ibu pergi-pergi, Karena pergi-pergi. keseringan pergi gitu. Jadi dia pahamnya itu Betul, ya. betul, betul Heeh. gitu. Nah, saya beruntung karena suami saya itu eh, sangat kami berdua hidup dengan semangat apa namanya eh, tawazun atau keseimbangan ya. Heeh. Jadi kami mengatur hubungan kami juga dengan penuh keseimbangan. Ketika Gus Dur wafat dan saya mengambil mengambil porsi untuk melanjutkan perjuangan Gus Dur itu Iya. melalui merawat jaringan murid-murid Gus Dur, yang itu berarti harus pergi-pergi. Itu suami saya Sudah memahami ya. memahami dan akhirnya dia memutuskan bekerja dari rumah. Nah, itu juga salah satu keberuntungan kami karena kami mengelola usaha sendiri ya. Jadi kemudian di rumah itu kalau kalau beliau bekerjanya dari rumah, Mhm. suami saya supaya saya nggak khawatir kondisi rumah gitu. Iya, 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 iya. Di rumah kami tuh hampir setiap hari ada rapat gitu kan. Jadi manajernya atau stafnya Mhm. dipanggil ke rumah. Makanya anak saya ketika mengisi pekerjaan ibu pergi-pergi, pekerjaan saya rapat-rapat gitu. Karena terbiasa ngelihat kedua orang tuanya, yang satu rapat, yang satu pergi-pergi gitu. Jadi Iya ngisinya gitu ya. gitu, iya begitu. Jadi kalau bicara soal soal keluarga ya begitu, ini Mhm. keluarga perjuangan keluarga. Maka itu berangkat dari gini Mas. Dulu saya sadar betul ya bahwa pilihan kita untuk apapun jalur Yang kita pilih hidupnya gitu. gitu, Mhm. yang kita pilih, Mhm. jalur jalur perjuangan yang kita pilih atau jalur pelayanan yang kita pilih, itu pilihan kita itu pasti akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Jadi kita perlu memastikan bahwa orang-orang di sekitar kita pun juga memahami ini, gitu. Mhm. Eh, Dulu apapun pilihan Gus Dur ya pasti berdampak ke kami semua sebagai Sebagai putri-putri. anak-anak keluarga Ya, gitu ya. ya Mhm. gitu. Nah, jadi itu saya belajar banget ya di sana. Dan ketika sekarang saya mengambil pilihan ini ya ini pilihan sadar yang berarti konsekuensinya harus dikelola gitu. Luar biasa memang kalau udah ngomongin keluarganya Gus Dur ya. Siapapun pasti Ya, akan terkesima dan terinspirasi, termasuk Mbak Lisa juga amin. ya. Kami juga Amin. dapat feedback yang positif jadinya. Bahkan tadi saya bilang saya merinding tadi dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Lisa, bagaimana kita sekecil apapun yang kita perbuat bermanfaat untuk orang Ya, lain. Nanti kita akan bahas iya betul. lebih detail lagi nih Mbak, termasuk juga bagaimana sih Ya, ceritanya Mbak Lisa ini bisa kepilih nih sebagai salah satu dari dua perempuan pertama yang menempati jabatan Ketua Tanfiziyah PBNU ya. Ormas Islam ya terbesar di Indonesia, bahkan disebut-sebut juga di dunia. di Tapi ini dunia. tentu akan banyak pendengar El Sinta yang mau ngobrol langsung dengan Mbak Alisa. Kita buka langsung saja ya. Boleh, Telepon silakan di boleh. 021 5869000, SMS WA 0811106543. Ini kesempatan langka sekali saya bisa ngobrol langsung dengan Mbak Alisa, seorang putri pertama dari Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ada Pak Putra di Medan, kita sapa dulu ya Mbak. Halo Pak Putra, selamat Ya, pagi Pak. Halo, Bung Berry. Assalamualaikum, Mbak Lisa. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Silakan Putra. Pak. Mbak Lisa, ini boleh jujur-jujuran nggak? Boleh. Maksud saya, di waktu yang baik di pagi hari ini, Mm-mm. Kenapa tuh Pak? bagaimana hubungan antara keluarga Gus Dur dengan Caimin gitu? Nah, kalau Langsung Jujur bahas ke banget Pak Putra. ini soal politik nih kalau itu nih. ya maksud saya Padahal itu begini. mau saya simpan di belakang loh Pak. Udah ditanyain duluan sama Pak Putra. Iya, soalnya gini kan, kemarin beberapa hari yang lalu, beberapa minggu atau beberapa yang Heeh. lalu, Bung Berry buka
tentang wakil presiden gitu. Dan pernah ditanya waktu itu perwakilan PKB ada Bung Jazilul ya. Iya. Ada penanya terus bagaimana sih hubungan dengan keluarga Gus Dur? Katanya baik-baik saja gitu kata Bung Jazilul. Benar atau enggak gitu? Nah, ini kita konfirmasi langsung nih kesempatan ini ya, Pak. Gitu. Jadi ya saya benar-benar adalah penggemar dan memang adalah panutan saya Gus Dur. Saya nggak rela di akhir-akhir ini banyak kepentingan politik ya. Yang nempel-nempel gitu ya, Pak. Betul, kampanye ziarah ke makam hanya untuk dapat simpati keluarga Gus Dur supaya milih ke salah satu pihak paslon kayak gitu. Justru ini yang saya hindari betul-betul. Kalau emang dia tulus, dia harusnya datang Gus Dur sebelum saat ini. Sebelum-sebelumnya dia datang, kenapa dia baru datang sekarang kayak gitu? Seolah-olah ingin mengambil simpati dari keluarga Gus Dur gitu. Dan tolong sejujur-jujurnya kita buka. Pengen tahu Pak Putra ya. Pengen tahu benar-benar. Sebenarnya ini bagaimana sih gitu. Ini kan menyangkut saya nggak mau keluarga Gus Dur itu selalu ada kepentingan dimanfaatkan kayak gitu. Baik, kami sudah tangkap poinnya. Terima kasih Pak Putra. Terima kasih Pak Putra. Semangat sekali. Aduh, makasih ya Pak. Saya terharu ya dengan passionnya Pak Putra untuk dalam hal ini menjaga Gus Dur dan keluarganya begitu, terutama dari kepentingan politik. Boleh ditanggapinya nanti Mbak, karena sudah ada 2 penelpon lain. Kita tampung dulu ya. Kita tampung dulu. Sabar ya. Sabar ya Pak, saya sudah catat kok poinnya. Tapi ngomong-ngomong kalau tentang Gus Dur ya, saya sebagai yang dulu ikut juga bagaimana merasakan pemerintahannya Gus Dur ya di tahun 1999. Itu saya waktu itu masih SD atau SMP, itu saya senang sekali bulan puasa itu libur 1 bulan. Nah, itu kita bisa ngisi Amaliyah Ramadan dengan Ustadz ya selepas tarawih itu senang sekali. PR-nya itu waktu itu. Dan itu tidak terasa di masa pemerintahan sekarang ataupun yang setelah Gus Dur ya sampai sekarang. Itu mungkin yang juga dirindukan oleh masyarakat. Nah, kita dengarkan dulu pendapat yang lain. Pak Sunarno ya di Cikarang. Halo Pak Sunarno. Halo, selamat pagi Mas Berry. Selamat pagi Mbak Lisa. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Narno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya tuh selalu kagum sama keluarga Gus Dur ya. Siapa sih Pak yang nggak kagum ya Pak? Termasuk yang satu ini saya kagum tadi statementnya bahwa tujuan hidup itu tidak untuk mencari materi ya, tapi bagaimana bermanfaat untuk orang banyak. Kayaknya yang seperti ini Mbak Lisa, harapan politikus pemimpin negeri ini harus yang punya konsep hidup begini nih Mbak Lisa nih. Setuju Pak, setuju. Amin, setuju Pak. Amin. Iya, jadi pas memimpin jangan kemaruk. Tapi yang bermanfaat untuk orang banyak. Saya kagum banget terus terang. Saya berharap nih Mbak Yeni juga, kalau Mbak Yeni lagi bicara itu, saya terpesona luar biasa, isi kepalanya luar biasa banget. Karismatik juga gitu Pak ya. Iya. Semoga Mbak Yeni bisa jadi wapres deh pokoknya. Itu Amin. Terima kasih semua. Mbak Lisa, saya setuju dengan penelpon pertama. Keluarga Gus Dur nih harus dijaga, jangan ternoda dengan kepentingan sesaat ya Mbak Lisa ya. Iya, betul Pak. Itu aja. Terima kasih Mbak Lisa. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Narno. Waalaikumsalam. Ya, ngomongin tentang keluarga Gus Dur, tentang toleransi, keberagaman, itu kita yang mendengar dan mendengarkan guyonan-guyonannya Gus Dur, petua-petuahnya ngerasa adem gitu Mbak. Dan ini dirasakan tadi oleh beberapa pendengar. Kita ke Bekasi dulu ya. Ada Pak Agus Riono. Halo Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi Mas Berry dan selamat pagi Mbak Alisa. Silakan Pak, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Mbak Alisa, saya termasuk pengagum dari almarhum Gus Dur ya. Pikiran pemikirannya saya sangat mengagumi. Ada 2 pertanyaan Mbak Alisa. Yang pertama adalah apa yang bagi keluarga, bagi putra-putri Gus Dur, pesan apa yang paling berkesan dari beliau, dari Pak Gus Dur? Itu yang satu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini terkait dengan interfaith dialog ya, dialog antar agama. Apakah di tengah-tengah menguatnya politik identitas di Indonesia,
dialog antaragama atau interfaith dialog masih mendesak dan masih penting. Itu saja Mbak Alisa dan Mas Berry. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Agus Riono. Silakan Mbak Alisa bisa langsung ditanggapi. Yang pertama dulu deh nih, biar yang pertama Pak Putra itu di Medan. Ya. Seru banget. Kita juga nungguin ini sebetulnya. Tadi pertanyaan saya terakhir sebetulnya, tapi ini udah ditanyain. Silakan. Ini duluan. Jadi bentuk hubungan itu kan ada macam-macam. Kalau untuk kami dengan Caimin itu ada hubungan keluarga dan ada hubungan politik ya. Nah, dari sisi hubungan politik sampai sekarang kita masih dinamis lah ya. Kita masih belum bisa menyelesaikan persoalan ini karena ada beberapa hal yang menjadi concern dari keluarga Gus Dur itu sampai sekarang juga tidak diadres gitu. Misalnya narasi yang digunakan adalah bahwa bahwa dulu nggak ada apa-apa dan itu tidak benar gitu. Bahwa dulu ada apa-apa itu clear sekali dan itu kita ingin itu diselesaikan begitu. Tapi kalau kita bicara tentang hubungan keluarga ya biasa saja sebagaimana keluarga, kan kami sama-sama di keluarga besar Duriyah atau keturunan Kiai Bisri Sansuri. Kiai Bisri Sansuri itu salah satu pendiri NU. Itu adalah Kiai Bisri itu kakek dari ibunya Gus Dur gitu. Jadi sama-sama itu dan ibu dari Caimin itu adalah sepupu Gus Dur, jadi cukup dekat ya. Cukup dekat begitu. Sampai sekarang ya kami dekat dengan keluarga besar itu juga dekat, dengan kalau ketemu dengan Caimin ya biasa saja sebagai saudara itu biasa saja. Tapi urusan politik kita bedakan ya. Nah, yang tadi disampaikan soal misalnya berziarah gitu, memang kalau dalam hal ziarah bagi kami ziarah ke makam Gus Dur itu kan setiap harinya ada 2.000-an ya Mas yang ziarah ke makam Gus Dur gitu. Jadi memang banyak gitu dan tentu siapa saja welcome lah untuk berziarah gitu di makam Gus Dur. Concern kami kepada para politisi itu adalah selalu apakah ketika berziarah ini kemudian dijadikan komoditas politik seperti tadi kata Pak Putra. Itu selalu concern kami. Apalagi kalau track recordnya itu memang track record yang menjadikan Gus Dur itu sebagai komoditas gitu, dipakai untuk kampanye kayak gitu. Nah itu yang jadi concern utama kami. Jadi bukan yang lainnya. Ziarahnya itu tentu saja biasa-biasa saja. Jadi itu hubungan keluarga biasa. Kalau ketemu ya saling menyapa ya. Kalau bisa ngobrol-ngobrol. Lalu kemudian gitu. Kalau kemudian hubungan yang politik tadi masih ada yang belum selesai. Tapi secara personal saya dengan beberapa politisi PKB ya biasa aja, bahkan bekerja bareng di NU gitu, dan itu fine aja sih kalau menurut saya. Jadi ini bukan persoalan yang kemudian black or white atau all or nothing gitu. Tidak, kita juga melihat ada banyak kok politisi PKB yang sebetulnya tidak pernah mengkomodifikasi atau menjadikan Gus Dur sebagai komoditas. Mereka sebagai politisi biasa begitu. Nah kami menghormati para politisi PKB yang sedemikian. Tapi kami juga sadar seperti tadi Pak Sunarno, kemudian Pak Putra juga sampaikan, ini memang ada yang namanya Gus Durian musiman, Mas. Gitu. Kita mengenal itu. Kalau di jaringan Gus Durian kita suka bercandain itu. Gus Durian musiman itu adalah orang-orang yang menyatakan dia Gus Durian pada saat akan ada pemilihan gitu. Jadi saya Gus Durian loh gitu. Oh kamu itu penerus Gus Dur atau kami kami ini pengagum Gus Dur, kami murid Gus Dur. Itu sering sekali kita alami dulu ya, ketika Gus Durian itu masih membangun kredibilitas sebagai organisasi yang tidak berpolitik praktis. Itu kalau ada orang datang gitu, terus
gaya-gayanya tuh kayak politisi, itu pasti pertanyaan pertama saya gini, ini apa namanya, mau ada pilkada nggak di daerah sini gitu. Karena sering sekali dulu begitu gitu, sering sekali orang datang, Mbak kita mau membuat Gus Durian di kota kami. Tapi kok gayanya orang ini nggak gaya-gaya aktivis gitu ya gitu. Jadi saya pasti scanning pertamanya tuh itu, ini ada agenda nggak gitu. Oh ini mau nyalon Mbak jadi bupati gitu. Oh oke. Nah yang Karena kayak ada gitu maunya gitu ya. ya, ya kayak gitu. Jadi itu hal yang dulu kita jadi peka sekali, dan sekarang sih kayaknya para politisi udah tahu ya kalau jaringan Gus Durian itu tidak berpolitik praktis. Kalau yang di keluarga Gus Dur yang berpolitik kan Yeni. Jadi kalau Gus Durian enggak gitu. Jadi sekarang calon kepala daerah itu rata-rata sih cukup wise untuk nggak kemudian mau bikin Gus Durian atau apa karena itu gitu. Jadi dulu kita menyebutnya ya ini Gus Durian musiman yang hanya muncul, hanya ziarah pada saat sebelum pemilu seperti itu. Ya moga-moga rakyat bisa lebih pintar selektif ya, lebih selektif lagi ya. Tadi ya, tidak mudah terpesona dengan hal-hal yang sifatnya gimmicky gitu. Itu kan gimmick ya, apa namanya, political gimmick gitu. Tadi seperti Pak Narno, justru yang kita perlukan memang politisi-politisi yang serius dengan agendanya gitu. Jadi misalnya apa namanya, kalau politisi perempuan gitu ya, dia serius memperjuangkan aspirasi perempuan Indonesia begitu, misalnya seperti itu. Atau ekonom yang dia politisi atau politisi yang dia mendalami ekonomi, maka dia serius soal reformasi ekonomi atau apa namanya, kemajuan apa namanya, perjuangan keadilan sosial gitu. Jadi bukan hanya yang ini yang jadi concern saya ya Mas Berry ya. Ini ada sedikit perubahan, jadi banyak sekali orang yang ingin menjadi anggota legislatif karena itu dianggap sebagai pekerjaan yang dalam tanda kutip nikmat gitu ya, fasilitasinya nikmat ya. Dewan Perwakilan Rakyat mewakili rakyat untuk menikmati kekayaan negara gitu, gampangannya gitu. Kalau bagi yang tadi saya disinggung Pak Sunarno ya, harusnya para politisi gitu. ini mengusung konsep tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Alisa kalau kata Pak Sunarno, kan hidup itu bermanfaat lah. Memperjuangkan kebijakan publik gitu, kebijakan publik yang paling baik untuk masyarakat gitu. Itu yang kita harapkan kan, seperti itu gitu. Artinya dia sudah selesai dengan dirinya sendiri kan, harusnya seperti itu ya. Betul. Nah, saya ingin mengomentari tadi kan ada kok Mbak Alisa begitu. Saya kebetulan memang orang yang dapat berkahnya banyak ya Mas. Saya punya contoh di depan saya, Gus Dur dan Ibu Ibu Sinta yang sama sekali tidak melekat dengan materi gitu. Jadi kita nggak pernah diukur dari situ gitu. Nggak seperti sekarang tuh kemarin anak-anak pejabat atau istri pejabat atau pejabatnya yang pusing gitu. Itu kami nggak dibebani dengan itu sehingga kami tidak mengukur diri dari situ. Nah yang kedua, kalau saya punya model secara personal yaitu Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif itu sangat sederhana Mas gitu. Jadi misalnya kalau dulu ya karena sama-sama di Jogja tapi banyak kegiatan di mana-mana, saya sering ketemu di bandara, di pesawat gitu. Beliau itu selalu duduknya di kelas ekonomi kayak gitu. Jadi saya selalu malu gitu ya, apa namanya, jadi orang kalau mau bermanja-manja, beliau juga kemana-mana kalau di Jogja itu naik sepeda gitu. Bahkan beliau itu sampai kondisi yang sudah tidak kuat itu masih ke pasar naik sepeda loh. Masih beliau berdua Umi istri Buya itu cerita sampai beliau sakit itu beliau masih mencuci bajunya sendiri. Begitu. Coba bayangkan sekelas Buya Syafi'i Ma'arif gitu. Jadi kalau orang bilang, oh Mbak Alisa sederhana sekali, wah saya masih jauh dari Buya gitu ya, masih jauh dari Gus Dur yang benar-benar tidak melekat. Kalau Gus Dur itu baju ya seadanya, apa yang tersedia, nggak pernah harus ini harus itu, nggak ada gitu. Benda juga begitu. Makanya ketika ditanya Gus Dur apa yang paling disesali ketika harus keluar dari istana, jawaban beliau kan hilangnya CD Beethoven saya gitu. Itu aja yang ini kan, itu membuat saya kemudian kayak dikasih rel gitu.
bahwa ketika orang berjuang ya dia benar-benar berjuang, dia nggak kemudian mengambil keuntungan duniawi dari itu, dan bahwa itu susah ya, itu harus dijaga benar loh Mas Berry itu. Iya, betul. Jadi orang itu misalnya begini, karena pekerjaan saya tentu tidak tentu apa namanya tidak kekurangan juga gitu ya, cukup lah gitu untuk membeli benda-benda yang itu nyaman atau mendapatkan fasilitas yang nyaman, misalnya mobilnya yang paling nyaman gitu. Tapi dalam hal yang ini saya utilitarianistik gitu. Jadi gini, saya harus menjaga diri saya agar tidak terlalu nyaman. Karena kalau nanti saya menjadi terlalu nyaman, saya tidak akan bisa memahami kehidupan orang biasa, satu. Terus kemudian yang kedua, saya nanti merasa jadi big shot. Saya merasa jadi orang besar. Dan itu musuh dari pertumbuhan diri itu kan sebetulnya merasa sebagai orang penting, merasa sebagai orang besar. Jadi itu tuh disiplin, Mas. Harus disiplin. Nggak bisa, nggak. Jadi misalnya contohnya apa ya, itu ya harus dapat fasilitas ini, harus, apa namanya, kalau bagi saya justru itu musuhnya kita. Saya tuh sering takut lihat orang masih muda terus dia dapat kekuasaan besar, dapat fasilitas nyaman gitu, stafsus menteri misalnya gitu, langsung upgrade banget ya. Terus saya mikir gini, nanti kalau yang didampingi bukan lagi menteri, terus gimana gitu, siap nggak menjadi rakyat biasa lagi gitu, yang di bandara nggak kawal yang gitu ya, nggak dikawal, nggak dan di priority, nggak diprioritaskan, masuk counter priority gitu misalnya ya. Iya kayak gitu. Itu sesuatu yang sebetulnya bukan yang datang dengan sendirinya, itu harus dengan terus sengaja ya. kita latih ya. Iya, nah itu bagi saya Ibu Bapak Buya Syafi'i Ma'arif itu yang menjadi role model saya gitu. Jadi alhamdulillah sih dapat teladan yang seperti itu ya. Gitu. Kalau dikatakan sama Mbak Alisa tadi, berkahnya itu Mbak ya, dapat banyak berkah dari situ betul, ya. Berkahnya justru itu. Berkahnya justru teladan itu tadi. Nah, yang terakhir untuk Pak Agus, pesan apa dari Gus Dur yang paling berkesan bagi keluarga, putra-putri dan yang lain? Banyak banget. Kayaknya nanti kalau di hari tua saya, ketika saya sudah tidak lagi kuat untuk pergi ke sana kemari, saya akan menulis buku tentang apa saja pelajaran yang saya dapat dari Gus Dur. Karena banyak banget ya, Pak Agus. Tapi yang kalau bagi saya sih yang paling penting tuh itu tadi, hidup itu perjuangan gitu ya. Dan Gus Dur itu benar-benar apa ya Mas, kongruen, utuh gitu. Utuh sekali. Jadi kayak misalnya kisah ini ya yang sering saya cerita itu, beliau itu nggak pernah memberi uang kan kepada kami ya. Jadi waktu kuliah ya saya kadang-kadang dikasih uang untuk bayar kos, kadang-kadang enggak gitu karena beliau nggak punya uang gitu. Tetapi di lacinya tuh selalu ada uang gitu. Jadi saya kan waktu itu juga masih harus kerja sana sini untuk bisa mendapatkan biaya hidup di Jogja gitu waktu itu. Tapi saya tahu nih Gus Dur suka ngasih uang ke anak-anak mahasiswa gitu, terutama mahasiswa-mahasiswa NU. Terus kemudian dulu gerakan perempuan di Jogja itu saya tahu banget tuh, mereka ngontrak rumah uangnya datangnya dari Gus Dur gitu. Mereka dibeliin komputer oleh Gus Dur, padahal saya aja nggak dibeliin komputer gitu. Itu gimana tuh perasaannya sebagai anak, Mbak? Nah makanya terus akhirnya suatu ketika karena sudah mau skripsi, harus ngambil data dan lain-lain, saya memberanikan diri dong minta beliin motor gitu. Lalu saya ngintip dulu di lacinya ada uang apa enggak gitu kan. Saya lihat tuh ada tuh satu gepok gitu, cukup lah untuk beli dua motor waktu itu, zaman itu gitu, cukup gitu. Honda Astrea gitulah bisa gitu. Tahun berapa itu Mbak? Tahun 94 ya, 94-an lah gitu. Nah, saya matur, Pak, ini saya udah mau ke skripsi dan butuh kendaraan. Kemarin-kemarin kan kesana kemari masih naik bis gitu ya di Jogja. Boleh nggak saya dibeliin motor? Terus jawaban beliau gini,
Ya, nanti, tapi kalau sekarang Bapak nggak punya uang, ada kok Pak di lemari, di laci, gitu kan saya gitu, Iya, gitu. iya, iya. Kata beliau gini, ini jawaban beliau ini yang saya terus sampai sekarang itu harus saya pegang ya. Beliau bilang gini, itu bukan uang Bapak, itu titipan orang-orang untuk perjuangan, itu uangnya rakyat, bukan hak kita, gitu. Wah, saya di situ saya belajar besar sekali soal apa namanya, soal amanah ya Mas, Iya. gitu. Soal amanah itu, bahwa amanah nggak bisa Dihianati ya. Walaupun untuk dikhianati dan kepentingan digadaikan. pribadi, misalkan suatu Betul. saat Gus Dur bisa saja mengganti uang itu gitu Iya, misalnya ya. saya tahu kok orang-orang itu Wah. banyak sekali ya orang-orang yang memberi uang ke Gus Dur karena tahu keluarganya itu, mereka bahkan ngomong sama kita gini, ada nih apa namanya orang yang ya usahanya cukup baik gitu ya, itu bilang gini, nih saya kasihnya ke Mbak Lisa aja ya, soalnya kalau dikasih ke Gus Dur itu nanti dikasih ke orang lain gitu. Itu ada gitu. Itu waktu Bapak jadi presiden loh Mas, itu Mas. Kebayang nggak? Ada sahabatnya beliau yang udah lama gitu ya. Itu dia tahu gitu bahwa Gus Dur itu bukan tipe yang nanti bisa memanfaatkan jabatan untuk ini, untuk kepentingan pribadi gitu. Iya. Jadi gitu akhirnya Mbak, ini ya Mbak ya, untuk pegangan keluarga karena itu pasti kebutuhannya meningkat ya, wong tinggalnya di istana gitu. Jadi terus saya menerima uang apa namanya, karena ini sahabat ya, sahabat Gus Dur udah lama gitu. Jadi saya waktu itu ya kayak ngasih sangu ke saya aja, dan besarnya nggak berubah gitu. Jadi sebelumnya dulu ya segitu, setelahnya juga segitu gitu. Yang itu tiap bulan diberikan untuk mensupport ibu gitu. Nah itu yang kemudian membuat saya jadi itu pelajaran yang paling berharga gitu. Oke. Banyak sih ya kalau itu Mas. Nah, yang ini yang pertanyaan yang terakhir ya, dialog antar agama penting nggak di masa sekarang ini? Kalau menurut saya saat ini justru pada saat politik apa namanya, politik praktis ini mulai masuk tahunnya, sangat penting untuk warga bangsa itu untuk bersuara juga, mengingatkan para politisi. Para politisi ini harus diingatkan bahwa ini bukan hanya pertarungan kekuasaan. Gus Dur itu pernah menuliskan begini, kehidupan bangsa kita disibukkan dengan perebutan kekuasaan. Kepemimpinan, kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan, padahal kepemimpinan bangsa itu bukan hanya soal kekuasaan. Itu beliau menulis begitu. Nah, apa namanya? Kita perlu mengingatkan para politisi bahwa pertaruhan kekuasaan ini soal kepemimpinan bangsa, ini soal perjalanan hidup bangsa ke depan. Karena itu suara etis itu harus muncul, harus menguat justru pada masa sekarang ini. Kalau tidak, benar-benar hanya pertarungan kekuasaan saja. Coba sampai sekarang kita mendengar nggak percakapan tentang visi para calon presiden yang sudah ada? Kan nggak ada, Mas. Iya. Yang ada itu pertemuan-pertemuan untuk transaksi politik, satu. Siapa capres cawapres gitu ya, dukung siapa capres cawapres gitu. ini jadi kayak masih tarik ulur, masih negosiasi koalisi-koalisi gitu. Sama sekali tidak ada pembicaraan tentang Indonesia 2045 atau Indonesia 2029 gitu. Di akhir masa saya menjadi presiden kondisinya akan begini, atau agenda saya untuk masuk ke kepemimpinan adalah begini. Nggak ada, Mas. Ya, gagasannya kayaknya agak kurang berisik dibahas gitu ya Mbak ya. Betul gitu. Jadi ini saya concern banget ya soal ini, dan yang bisa mengingatkan ya kita gitu. Nah, salah satunya itu adalah para pemuka agama. Jadi kalau dialog itu kan kita bicara dialognya pada beberapa level. Pada dialog pada pemuka agama itu kan kehidupannya itu penuh dengan nilai-nilai ilahiyah ya, nilai-nilai ketuhanan. Sekarang inilah perlu bersuara untuk mengingatkan para politisi kita. Sama yang kedua, kalau ini semua penganut agama ya, layer pemukanya maupun kitanya, masyarakatnya itu sangat perlu untuk dialog lintas iman. Kenapa? Karena dialog lintas iman itu kontainer ya, kontainer wadah untuk kita perjumpaan antar warga bangsa gitu. Penting kenapa? Karena orang Indonesia tuh agamis, Mas, gitu. Kan gini ya, Gus Dur pernah bilang begini, Indonesia itu bukan negara agama. Ya, tapi agama
punya pengaruh besar dalam kehidupan negara Indonesia gitu. Indonesia bukan negara sekuler, tapi agama dengan negara itu tidak kemudian campur aduk gitu. Agama tidak ngatur banget gitu. Makanya kan Indonesia Gus Dur bilang Indonesia bukan negara agama tapi bukan negara sekuler. Akhirnya jadi negara yang bukan-bukan gitu. Nah, karena kondisinya warga Indonesia itu agamis, maka sentimen agama menjadi rentan sekali untuk digunakan dalam perebutan kekuasaan. Gitu. Inilah yang pengalaman kita kemarin dengan Pilkada DKI 2016. Kemudian juga berbagai pilkada di tempat-tempat lain di mana isu agama kemudian menjadi isu yang kuat dipergunakan dipergunakan gitu. Karena itu dialog antar agama itu di masa-masa sekarang itu justru untuk kayak vaksinasi. Iya, penting banget, justru harus dilakukan sekarang ya. Penting banget. Jadi bukan lagi perlu atau enggak, tapi ya harus berarti kan kalau begitu. Harus karena ini ruang perjumpaannya. Sehingga orang-orang ketika kemudian disebut bahwa dia itu dia itu antek apa gitu, antek ini, antek itu kita nggak gampang untuk termakan itu karena kita punya ruang yang membuat kita bisa saling memahami gitu. Jadi udah imun dulu antara dengan vaksinnya, kita ngobrol bareng gitu, ngebahas ya antara agama ya. Betul. Jadi kita punya gambaran orang yang berbeda agama dengan kita atau berbeda keyakinan dengan kita itu ternyata nggak beda juga gitu. Banyak hal yang sama antara kita gitu. Wah, seru banget kalau kita udah ngobrol panjang lebar ya tentang bagaimana politik, toleransi dan lain sebagainya. Tapi saya ingin membacakan ini banyak WA yang masuk, Mbak. Nanti singkat saja mungkin ada pesan bagi kita semuanya ya dari Mbak Alisa tentang bagaimana memelihara toleransi beragama dan tentang politik di tahun-tahun politik seperti sekarang ini. Jangan sampai terpecah belah, bagaimana para politisi juga mempengaruhi apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya mau bacain dulu, ada Pak Handoyo. Tolong sampaikan ke Mbak Alisa Wahid, ternyata Bu Sinta dan Mbak Alisa Wahid toleransinya sangat tinggi dan sangat membantu penyelesaian GKI Yasmin di Bogor. Ini Pak Handoyo. Lalu ada Mas Adi yang mengaku, saya non-muslim tapi saya sangat mencintai Kiai Gus Dur. Beliau panutan bagi kami yang sangat toleransi. Salam untuk Ibu juga ya Mbak. Salam sehat selalu, mudah-mudahan sehat terus. Lalu ada Pak Agustinus Silalahi. Selamat pagi Mbak Alisa, bagaimana sikap Mbak Alisa terhadap intoleransi sehubungan dengan politik identitas? Mungkin kurang lebih tadi sudah ditanggapi ya. Ada Pak Ahmad juga. Terima kasih dari kami untuk keluarga almarhum Gus Dur. 2 tahun beliau memimpin negara yang sangat banyak fungsinya. Kalau menurut kami para politisi itu harusnya malu dan sadar, harus banyak terima kasih, jangan didemo. Lalu ada juga Pak Hamzah, mantan presiden yang nggak punya harta, hanya ada 2 orang, Soekarno dan Gus Dur. Cuma hartanya ada 2, yaitu kebangsaan dan juga ketuhanan. Itu kurang lebih Mbak, dan banyak sekali yang ingin menyampaikan komentar ataupun menunjukkan kecintaannya kepada Gus Dur ataupun keluarga Gus Dur ya. Mungkin sebagai penutup Mbak Alisa, singkat saja ada pesan yang bisa disampaikan ke para pendengar. Terima kasih dulu untuk Pak Handoyo, Pak Adi, Pak Agustinus, Pak Ahmad ya atas feedbacknya, dan juga kalau bagi kami toleransi itu, jadi Gus Dur pernah mengajarkan begini, yang beda jangan disama-samakan, gitu. Yang sama jangan dibeda-bedakan. Yang beda apa sih? Kita kan agamanya beda-beda, gitu. Itu jangan dipaksa untuk jadi sama, gitu. Tapi yang sama di antara kita itu juga jangan dipaksa untuk berbeda, gitu. Apa yang sama? Sama-sama meyakini Tuhan, sama-sama warga Indonesia, itu hal yang mempersatukan kita semua. Jadi yang beda kita rayakan perbedaannya. Nah, untuk merayakan perbedaan itu kita butuh kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Ini loh yang saya ingin ajak warga bangsa, terutama para pendengar El Sinta ya. Ayo kita berangkat dari nilai keadilan dan
nilai kesetaraan itu. Kita nggak mungkin berlaku adil kalau kita menganggap bahwa kita sebagai mayoritas punya hak lebih daripada kelompok minoritas misalnya gitu. Karena di satu sisi ada juga kita yang mayoritas di Indonesia jadi minoritas di tempat lain ya. Betul, bahkan mayoritas di Indonesia bagian barat tidak mayoritas di Indonesia bagian timur loh, Mas. Itu juga kita perlu ingat gitu bahwa banyak sekali kabupaten kota di mana misalnya warga Muslim itu minoritas di sana. Ya, jadi apakah kita mau justru saudara-saudara Muslim kita diperlakukan seperti kita memperlakukan minoritas lainnya, misalkan di pulau-pulau tadi ya? Betul. Jadi saya ingin mengingatkan untuk kita semua bahwa problem kita sebetulnya mayoritarianisme, bukan agama tertentu. Gitu, karena kasus-kasus misalnya penolakan pendirian masjid ya terjadi juga di daerah-daerah yang mayoritas bukan Muslim misalnya gitu. Jadi sikap mental mayoritas minoritas itu ketidaksetaraan gitu kan. Itu ketidakadilan. Karena itu kita harus menjaga keadilan dan kesetaraan sebagai prinsip di landasan untuk toleransi. Toleransi itu bukan sekedar kamu boleh hadir karena saya mentolerir kamu gitu. Misalnya ada nih di narasi di media sosial misalnya gini, kalau kami nggak toleran, udah dari dulu kalian tuh minoritas kami hajar gitu. Ya nggak bisa kayak gitu, itu bukan toleransi tuh gitu. Tapi dari situ itu satu. Jadi mari kita menjaga perbedaan di antara kita untuk menjadi kekayaan dan saling mengisi dengan landasan sikap adil dan sikap setara tadi itu. Karena perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi, itu kata Gus Dur gitu. Kedua, terkait dengan politik, ini tahun politik, karena itu kita sebagai warga bangsa juga perlu cermat sekali, perlu cerdas dan cermat, gitu ya. Kita perlu cerdas dan perlu cermat membaca atau melihat para politisi kita dan mengingat gitu bahwa beliau semua saat ini sedang akan menjajakan dirinya, gitu, sedang akan mempromosikan dirinya. Karena itu apapun yang disampaikan oleh mereka perlu hati-hati, gitu. Kenapa? Karena namanya orang jualan sih gimana, kan yang penting mendapatkan dukungan gitu. Supaya jualannya laku gitu ya. Betul. Nanti kalau dengan sentimen-sentimen yang sifatnya sara, ketahuilah warga bangsa kita yang baik. Setelah selesai kontestasi, yang menang yang kalah itu tadi, mereka bisa duduk manis, mereka bisa ngopi bareng-bareng, mereka bisa transaksi lagi gitu. Kamu dapat apa, saya dapat apa, oke lah, gimana cara saling mendukung. Tapi kalau kita termakan oleh kebencian yang ditawarkan oleh mereka dalam rangka mendapatkan kekuasaan, maka kebencian yang ada di antara kita itu nggak hilang, sementara para politisi yang kita bela mati-matian mereka udah ngopi-ngopi bareng gitu ya. Ngopi-ngopi bareng. Jadi mari kita akur bersama sebagai warga bangsa, cerdas dan cermat dalam berpolitik. Keren banget. Mbak Alisa, terima kasih untuk waktunya sudah bersama El Sinta ya. Mudah-mudahan kita punya waktu dan kesempatan lain untuk bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, karena tentu banyak juga pendengar yang ingin interaksi lagi dengan Mbak Alisa. Terima kasih Mbak sekali lagi. Sehat selalu. Salam untuk keluarga dan ibu juga ya. Terima kasih. Insya Allah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pendengar obrolan seru kita dalam Power Breakfast bersama Ketua Tanfizia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2022-2027 yang juga founder jaringan Gus Durian, Alisa Kotrunada Munawarroh Wahid. Saya Berry Hamzah. Menutup jumpa kita dalam Power Breakfast di hari ini. Kita ketemu lagi nanti di Senin pekan depan. Sampai jumpa.